Motifnya tadi kehidupan mereka nih, ada arogansi, senioritas, mana yang paling kuat. Sudah berkali-kali ya. Artinya bahwa kita harus sadar bahwa ini ada yang namanya pembiaran. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah ketika jenazah Putu Satria Ananta Rastika tiba di RSUD Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024 lalu. Kesedihan mendalam terlihat jelas dari sang ibu, Ninengah Rusmini, yang kini hanya bisa memeluk peti jenazah putra sulungnya tersebut. Jenazah korban disemayamkan di ruang jenazah RSUD Klungkung sembari menunggu prosesi upacara ngaben yang rencananya akan digelar pada 11 Mei mendatang. Putu Satria Ananta Rastika merupakan taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta tingkat pertama yang diduga tewas akibat dianiaya oleh seniornya. Keluarga korban berharap kasus penganiayaan yang berujung maut tersebut dapat diungkap secara terang benderang dan pelaku mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya menghilangkan nyawa Putu. Untuk pelaku setinggi ini seberat-beratnya, karena itu menghilangkan nyawa anak saya yang begitu kami sayangi. Pihak kampus selama ini masih welcome, dia membuka kasus ini buat sejelas-jelasnya. Dia tidak mau menutup. Bergerak cepat, sehari kemudian polisi menetapkan Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 STIP Jakarta yang juga senior korban, sebagai tersangka tunggal atas kematian Putu. Penetapan tersangka dilakukan setelah Polres Jakarta Utara melakukan pemeriksaan terhadap 36 saksi dan CCTV area kampus STIP. Jadi kesimpulan penyidikan tersangkanya satu dalam konteks ini. Ya, karena pasalnya kan barang siapa melakukan menghilangkan nyawa orang atau melakukan pemukulan, melakukan kekerasan menyebabkan hilangnya nyawa orang akibat mereka. Jadi kalau konstruksi pasal ini memang tidak. Jadi mereka tidak bersama-sama. Berdalih tradisi taruna atas penindakan terhadap junior yang melakukan kesalahan, Tegar menganiaya Putu di toilet kampus. Nah, motifnya tadi kehidupan mereka nih, kehidupan senioritas. Kalau bisa disimpulkan mungkin ada arogansi senioritas. Nah, karena merasa tadi mana yang paling kuat. Kronologi penganiayaan Putu Satria bermula pada Jumat 3 Mei 2024 pagi, ketika Tegar dan 3 rekannya mendapati Putu masuk ke dalam kelas bersama 4 temannya dengan memakai baju olahraga. Dinilai tidak sopan, tersangka Tegar kemudian membawa korban bersama 4 temannya yang merupakan taruna tingkat pertama ke kamar mandi untuk diberikan tindakan. Di dalam kamar mandi, tersangka Tegar kemudian bertanya kepada kelima juniornya, siapa yang paling kuat? Putu yang merupakan ketua kelompok mengatakan kalau dirinya lah yang paling kuat. Tegar kemudian melakukan tindakan berupa pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali dengan tangan kosong. Usai dipukul, Putu langsung lemas dan terkapar. Putu pun langsung dibawa ke klinik sekolah, namun ternyata jantung korban sudah tidak lagi berdetak dan dinyatakan meninggal dunia. Menurut pengakuan, tersangka sempat melakukan upaya penyelamatan, namun hal tersebut justru berakibat fatal hingga membuat korban tak lagi bisa tertolong. Yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan gitu ya, di bagian mulut sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernapasan, kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan oksigen sehingga menyebabkan kematian. Upaya penyelamatan yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur dan tidak ahlinya.
Sementara itu, kuasa hukum keluarga Putu meyakini jika pelaku penganiayaan yang menyebabkan Putu tewas lebih dari satu. Kami masih sangat yakin lebih dari satu. Peran senior lain harusnya ditindaklanjuti. Itu kan 5 orang yang senior, 4 lagi kemudian. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat hingga hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sebelumnya pada Jumat 3 Mei lalu, keluarga Putu melaporkan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia ke Polres Metro Jakarta Utara. Dugaan tersebut muncul setelah keluarga mendapati sejumlah luka lebam di tubuh korban. Sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya di Bali, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Jadi kami tadi ngobrol sama tante korban, ditunjukin juga tadi ada video, memang ada luka-luka memar, lebam ya. Cuman itu harus dipastikan penyebabnya, makanya kita mungkin tunggu sama-sama. Kalau secara kasat mata dilihat memang ada luka lebam di sini, di tangan, di perut, hampir sekujur tubuh lah. Cuman itu penyebabnya apa saya belum bisa pastikan juga. Kasus kekerasan senior terhadap junior yang berujung maut di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta tak hanya sekali terjadi. Apa penyebab tradisi kekerasan berlabel senioritas tersebut terus terjadi? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Rabu 8 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus penganiayaan taruna STIP yang berujung kematian. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV dan hasil visum korban. 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta, turut melakukan, ya dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan Putu Satria Ananta Rastika, taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, digotong keluar dari kamar mandi. Tampak korban sudah tak sadarkan diri usai dianiaya oleh seniornya sendiri, Tegar Raffi Sanjaya, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Akibat penganiayaan tersebut, Putu Satria tewas. Polisi terus melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus penganiayaan yang berujung kematian di STIP tersebut. Selasa 7 Mei lalu, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menggelar prarekonstruksi dengan menghadirkan pelaku penganiayaan Tegar Raffi Sanjaya serta 3 taruna senior yang saat kejadian berada di dalam kamar mandi. Prarekonstruksi yang digelar tertutup tersebut juga menghadirkan belasan saksi. Keterlibatan masing-masing orang, masing-masing perannya apa, kita masih mendalami. Jadi sampai saat ini kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih jelas lagi. Ada berapa adegan, Bang? Kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja. Sementara pihak STIP Jakarta menegaskan bahwa budaya kekerasan atau perpeloncoan senior terhadap junior di kampus tersebut sudah tidak ada. Aksi kekerasan yang menewaskan Putu terjadi di luar program belajar resmi dan inisiasi perseorangan atau siswa. Selain itu, Kepala STIP Jakarta Ahmad Wahid juga menyebut jika pihaknya telah memberikan sanksi kepada pelaku. Jadi di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakit yang turun-temurun, saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan, sudah nggak ada. Yang jelas yang terduga sanksinya sudah pasti kita keluarkan, ya, kita sanksi tegas karena sesuai dengan peraturan tata tertib taruna yang berlaku bersalah tindak kekerasan, kalau terbukti kita akan kenakan sanksi.
Sementara suasana duka masih menyelimuti rumah Putu Satria Ananta Rustika di Dusun Badung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sang ibu Nengah Rusmini masih tidak menyangka putra sulung kebanggaannya harus pergi begitu cepat, terlebih dengan cara tragis. Menurut Rusmini, bisa masuk di sekolah kedinasan merupakan cita-cita Putu sejak duduk di bangku SMA. Selama menjadi taruna di STIP Jakarta, Rusmini tak pernah mendapat cerita adanya tindak kekerasan di sana. Anak saya itu periang ya Pak, periang terus humble, mudah bergaul gitu. Temannya banyak sekali, banyak dari kecil juga memang begitu gitu. Kalau misalnya ada acara di sini temannya tuh sampai banyak banget ke sini. Kalau saya kan betul video call selalu, gimana yuk kabarnya? Baik mah, gimana udah makan sudah, ini nggak ada masalah di sana, aman mah, aman gitu. Selalu bilang gitu. Nggak pernah dia bilang ini ada di ini mah, ada di ini mah, nggak ada. Itu makanya dengan kejadian ini kok bisa gitu, kok bisa terjadi. Meninggalnya Putu Satria akibat ulah senior arogan menjadi pil pahit serta mimpi buruk bagi keluarga. Keluarga berharap agar kasus tersebut bisa diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Atas kasus penganiayaan hingga berujung kematian yang terjadi di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengaku telah membentuk tim untuk melakukan investigasi internal guna mengevaluasi pola pengasuhan di STIP Jakarta. Yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Hasil evaluasi pada unsur-unsur kampus STIP ini nantinya akan diterapkan juga pada sekolah lain di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Kasus kematian Putu di tangan seniornya menambah panjang deret kekerasan berujung kematian yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. 12 Mei 2008, Agung Bastian Bultom, taruna tingkat 1 STIP tewas di tangan 10 seniornya. Pihak STIP sempat menyebut kematian Agung karena kelelahan setelah mengikuti latihan pedang pora. Namun setelah membongkar makam dan mengotopsi jasad Agung, ditemukan luka memar di dada dan muka. Selain itu, Agung juga mengalami pendarahan di kepala belakang dan livernya rusak. Hal tersebut menjadi bukti Agung tewas karena dianiaya 10 seniornya. Sementara pada 25 April 2014, Dimas Dikita Handoko tewas setelah dianiaya oleh 3 seniornya di sebuah rumah kos di daerah Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Ketiga seniornya memukul perut sebelah kanan Dimas sebanyak 4 kali dan menamparnya hingga membuat Dimas terjatuh dan tak sadarkan diri. Penganiayaan terjadi karena Dimas dianggap tidak menghormati seniornya. Nasib sama juga dialami Amirullah Adityas, taruna tingkat pertama STIP yang tewas dianiaya 5 seniornya pada 10 Januari 2017. Amirullah dianiaya bersama 5 taruna lainnya di dormitori Ring 4, kamar 205 lantai 2 STIP. Amirullah dan temannya dianiaya secara bergiliran dengan cara dipukul di bagian perut, dada, dan ulu hati. Naas, Amirullah tak selamat, sementara 5 rekannya selamat. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menyebut kekerasan berujung maut yang terjadi di STIP terjadi akibat pembiaran kultur kekerasan senior terhadap junior di lingkungan sekolah. Jadi ini jelas bukan kejadian yang kali pertama, tapi sudah berkali-kali ya. Artinya bahwa kita harus sadar bahwa ini ada yang namanya pembiaran. Ini diduga kuat. Pasti sepengetahuan ya yang lain gitu. Baik di level mahasiswa sudah menjadi pengetahuan yang sudah jamak, begitu pula di tingkatan pimpinan kampus gitu. Ya jelas, jadi pembelajaran itu kan sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang dibiasakan, sesuatu yang diajarkan, sesuatu yang didiskusikan, sesuatu yang ditampakkan. Keteladanan itu bagian dari pembelajaran di kampus gitu. Kalau yang ditampakkan, yang diajarkan bahwa senior itu harus dipatuhi misalnya, atau junior itu harus taat dan itu hukumnya wajib,
maka itu adalah bagian dari kultur yang diciptakan. Buntut dari tewasnya Putu Satria, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memecat Direktur atau Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Ahmad Wahid. Hal tersebut disampaikan saat berkunjung ke rumah Putu di Bali pada Kamis 9 Mei. Tak hanya itu, Menhub juga turut membebas tugaskan sejumlah pejabat di STIP. Sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk tindakan tegas dan tanggung jawab STIP atas meninggalnya Putu Satria. Dengan kejadian ini, tentu menjadi suatu evaluasi bagi kami, dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Kasus penganiayaan senior terhadap adik kelasnya yang berujung kematian tidak hanya terjadi di STIP Jakarta. Muhammad Ridho Ferdinand Anwar, taruna tingkat 1 Politeknik Pelayaran Surabaya, Jawa Timur, tewas setelah dianiaya seniornya di kamar mandi kampus pada 5 Februari 2023 lalu. Sebelumnya Muhammad Yani, orang tua korban, mendapati laporan kalau sang anak meninggal akibat terpleset di kamar mandi. Namun, setelah melihat jenazah Rio yang dipenuhi dengan luka, Yani meyakini anaknya meninggal akibat dianiaya. Setelah saya cek kondisi jenazah, kok banyak luka-lukanya gitu loh. Kan diduga, saya duga kan itu pradugaan saya ya, mungkin ada penganiayaan. Soalnya bibirnya itu juga bengkak, pecah. Terus hidung kanan itu bengkak. Dahi kanan kiri sini itu juga memar, pipi, terus leher sama dada ini memar kosong-kosong semua. Jadi gitu. Terus mulut itu mengeluarkan darah, nggak ada hentinya. Ya. Tapi kalau penuturan dari pembinanya malah katanya terpleset di kamar mandi, kan nggak masalah kawan. Atas kecurigaan tersebut, Yani melaporkan kasus meninggalnya Rio ke polisi, yang kemudian ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Kecurigaan ayah korban semakin kuat dengan adanya rekaman CCTV yang memperlihatkan Rio masuk ke dalam kamar mandi diikuti sejumlah taruna senior keluar kamar mandi dengan tergesa-gesa. Tak berapa lama, video memperlihatkan beberapa taruna senior mengangkat Rio keluar kamar mandi dalam kondisi korban tak sadarkan diri. Selasa 7 Februari 2023, tim forensik Polda Jatim bersama Polrestabes Surabaya membongkar makam Rio di pemakaman Desa Pulo Niti, Mojokerto, Jawa Timur. Pembongkaran makam yang dilakukan atas permintaan keluarga ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Rio. Ekshumasi ini tujuannya adalah agar dari tim forensik Polda Jatim bisa menentukan apa yang menjadi penyebab kematian. Sehingga itu penting sekali untuk dalam rangka penyidikan. Kemarin tidak dilakukan otopsi karena permintaan daripada keluarga, hanya visum di luar. Karena ini menyangkut nyawa seseorang, maka pada hari ini atas kerjasama dan koordinasi dengan pihak keluarga dan pihak kedokteran forensik Polda Jatim dilakukan ekshumasi. Setelah memeriksa belasan saksi, Polrestabes Surabaya menetapkan satu tersangka dalam kasus penganiayaan berujung maut yang menimpa taruna muda Politeknik Pelayaran Surabaya, Muhammad Rio Ferdinand Anwar. Tersangka adalah AJP 19 tahun yang tak lain merupakan senior korban. Untuk kasus Poltek Pelayaran Surabaya, kami ada perkembangan untuk pemeriksaan saksi yang dulu kemarin dari 13, 16 dan sekarang sudah 21 saksi yang kita periksa. Tetapi untuk tersangka masih satu orang, ya ini masih dalam perkembangan, ya tidak menutup kemungkinan masih ada tambahan. Polisi mengungkap tersangka memukul korban dengan tangan kosong di bagian dada atau ulu hati sebanyak 2 kali, hingga akhirnya korban jatuh dan meninggal di kamar mandi kampus. Usai diamankan polisi, tersangka AJP menyebut kalau ia pernah mendapatkan kekerasan yang sama dari seniornya. Dulu saya pengalaman itu. Pada awalnya saya sendirian, terus tiba-tiba banyak ikut gitu Pak. Awalnya tidak mau memukul yang hanya
bicara saja biar yang lainnya pada bereaksi ke depan. Kasih Humas Polrestabes Surabaya Kompol Muhammad Fakih menyebut motif pelaku menganiaya sebagai bentuk pembinaan karena korban dianggap kurang disiplin. Untuk motif ya, pengakuan yang bersangkutan itu sebatas pembinaan dari senior kepada junior. Namun hal demikian kan tidak benar. Kemarin menurut pengakuan yang bersangkutan dari tersangka ini katanya si korban ini kurang disiplin atau kurang respek terhadap seniornya. Tak hanya AJP, 13 Maret 2023, polisi kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus penganiayaan senior berujung maut di Poltekpel Surabaya. Ia adalah DA, yang saat kejadian turut serta memerintahkan dan melakukan pembiaran, sehingga peristiwa berdarah tersebut terjadi. Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada 5 Februari 2023 pada pukul 7:30 malam. Rio yang dianggap kurang disiplin kemudian dijemput oleh 4 seniornya dari ruang makan menuju ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, tersangka AJP memukul tubuh Rio dengan tangan kosong, termasuk ke bagian ulu hati. Rio pun langsung tersungkur. Pelaku dan rekannya kemudian membawa Rio ke rumah sakit Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Namun sesampainya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Nah, ini karena tidak hanya terjadi di satu kampus, tapi juga terjadi di kampus-kampus kedinasan yang lain. Maka ini jelas harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ya, baik dari Kemendikbudristek maupun sekolah-sekolah kedinasan terkait dengan kementerian yang terkait harus melakukan perubahan terhadap sistem yang selama ini dijalankan. Soal senioritas, soal kepatuhan yang membabi buta, soal budaya yang dikembangkan di sekolah, dan seterusnya. Maraknya kasus arogansi senior dalam bentuk kekerasan yang terjadi pada sejumlah sekolah kedinasan merupakan cerminan buruk dunia pendidikan. Siswa yang sedang menempuh pendidikan seharusnya mendapat jaminan keamanan, bukannya mendapat intimidasi. Bahkan kekerasan yang berujung hilangnya nyawa. Tindakan pencegahan, pembenahan sistem pendidikan, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan efek jera menjadi kunci agar kasus serupa tidak terulang lagi. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.